Selamat sore pemirsa Duta TV. Jumat Inspirasi. Kembali saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dia yang pemikirannya, jalan hidupnya, karyanya, dan apa-apa yang menjadi idenya itu bisa membuat kita terinspirasi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang terkait budaya, karena budaya adalah salah satu kekayaan yang patut kita jaga. Budaya juga merupakan bahasa universal yang bisa mencairkan keadaan-keadaan yang mungkin dianggap sulit pada saat itu. Dan pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang tokoh budaya Kalimantan Selatan, walaupun secara background dari pendidikannya, background dari aktivitasnya, beliau mungkin agak sedikit jauh dari budaya. Beliau adalah Dr. Kandidat Taufik Arbain. Saya panggil aja Bang Taufik. Selamat sore Bang. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini Anda dengan background Visipol ya. Okay. Tapi dikenal kalau orang bicara budayawan ya, cendekia budaya itu pasti akan larinya ke Anda. Dan Anda juga mendapat gelar Datuk Cendekia Hikmah Diraja dari Kesultanan Banjar. Iya, boleh cerita sedikit pandangan Anda dan juga kondisi budaya Kalsel saat ini itu seperti apa sih? Iya, saya kira kondisi kebudayaan kita di Kalsel ini kan boleh jadi merangkak lebih baik. Yang mula-mula kebudayaan itu hanya dipahami dalam konteks sempit. Katakanlah misalkan orang paham budaya hanya soal bagaimana menari, bagaimana bersastra, bagaimana memahami permainan tradisional yang sifatnya hanya wilayah-wilayah hiburan, ya kan, yang sifatnya hanya wilayah-wilayah tertentu. Tapi kita sudah bisa memahami kebudayaan hari ini dalam konteks apa yang disebut dengan karakter building. Nah, lebih ilmiah begitu juga. Iya, lebih ilmiah. Kedua, kita di Kalimantan Selatan ini justru bersyukur karena semuanya ada. Jadi kebudayaan kita itu tidak sekedar hadir begitu saja, tetapi kebudayaan kita itu hadir telah dikonstruksi oleh sebuah kelembagaan besar pada masa lalu, yang saya kira ini bagian penting dari bagaimana identiti sebuah bangsa itu hadir, sehingga kita bisa mengatakan kepada bangsa-bangsa lain, komunitas etnis lain, bahwa bangsa kami, identitas kami ini, entitas kami ini adalah entitas yang memiliki raja diraja dan memiliki pakem-pakem kebudayaan tersendiri, dan bisa duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ada histori itu ya? Ada histori itu. Kalau sebenarnya rumpunnya sendiri atau inti dari budaya Banjar ya, itu? Saya kira inti kebudayaan Banjar itu kan berdasarkan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Sebenarnya kita ini kan kelompok-kelompok Melayu yang boleh dikatakan proto Melayu. Makanya riset yang dilakukan oleh orang-orang Perancis, Jerman, termasuk di Indonesia kemarin, bagaimana gennya orang Banjar yang hadirnya di abad 15 itu ternyata 80% adalah gen Melayu. Sisanya kan campur-campur Jawa, kemudian Dayak, segala macam. Dan menariknya kita memiliki kekhasan sendiri. Artinya Melayunya Banjar itu memiliki sesuatu yang unik, yang boleh beda dengan Melayu yang lain. Beda dengan Melayu yang lain. Nah, tapi menurut saya kita tidak bisa berpaling bahwa secara bahasa itu sudah pasti kita dalam konteks proto Melayu dan diotro Melayu yang terakhir. Nah, karena bahasa kita ini kan paling dekat dengan bahasa Melayu, sehingga wajar kalau campuran DNA kita itu 80% bahkan ya 75 lah itu adalah Melayu. Maka saya kira sahlah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita memang adalah Melayu, meskipun belakangan bercampur segala macam dengan kelompok-kelompok saudara-saudara dari Dayak dan sebagainya. Ya, karena ada akulturasi itu ya. Dan sebagainya. Kalau bicara sejarah, tadi menarik sekali Bang Taufik mengatakan bahwa selama ini orang memandang budaya hanya dari sisi-sisi berkesenian. Iya. Tetapi ternyata bangunan besarnya budaya ini tuh luas sekali. Kalau boleh diceritakan apa saja yang termasuk di lingkup itu? Jadi begini, misalkan tata krama kita, bagaimana kesantunan kita, adat istiadat yang membentuk karakter building.
kemudian bagaimana proses asimilasi, akulturasi agama Islam dengan kebudayaan kita sehingga membentuk apa yang disebut dengan kebudayaan Banjar. Nah, nilai-nilai kultural itulah sebenarnya yang mesti digali, sehingga saya kira kebijakan pemerintah ke depan tidak sekedar membangun kebudayaan itu hanya berapa banyak tampilan gelaran wayang, berapa banyak tampilan orang berpantun, bersastra, kemudian memanda, tidak sekedar itu. Tidak sekedar frekuensi tampilan-tampilan itu saja. Tetapi apakah ada di balik tampilan itu, kemudian apakah ada kelembagaan-kelembagaan lain yang mengukuhkan identiti itu sebagai bagian daripada politik kebudayaan. Nah, saya kira combine antara pandangan sempit, kemudian ada pandangan-pandangan tambahan, pandangan baru, itulah saya kira yang harus menjadi bangunan besar dalam memahami kebudayaan Banjar. Maka dari itu, katakanlah misalkan yang tidak tergali, ada dulu itu dikotomi dalam memahami kebudayaan. Kebudayaan Banjar itu hanya soal ini kebudayaan Islam, tidak seperti itu. Justru kebudayaan Banjar itu, saya ingin berani mengatakan sebuah tesa, justru bersenyawa dengan Islam. Katakanlah bagaimana adat istiadat orang berjualan, tukarlah, jualah, lebih gampang mengucapkan terima kasih, itu bagian kebudayaan. Nah, kita jarang mengeksplor bahwa itu adalah bagian kebudayaan. Bagaimana undang-undang Sultan Adam misalkan meminta kita kalau bikin rumah itu jangan ngepas ya, tapi diberi jarak 1 meter dari titik tanah, batas dan tanah itu kita. sudah tercatatkan. Ya, kemudian tetangga juga begitu. Nah, sehingga jarak itu kan akan ada ventilasi udara. Itu adat itu lokal ingenius, kearifan lokal. Wilayah-wilayah pengetahuan seperti itu yang saya kira tidak banyak terekspor dan dipahami anak-anak muda. Maka pertanyaan besar kita, siapakah, kelompok manakah, lembaga manakah kira-kira yang bisa mengeksplor ketika orang asik di wilayah ini? Maka saya kira kita akan memberikan apresiasi kepada lembaga adat apapun, kepada pemerintah, kepada kelompok-kelompok anak-anak muda yang ingin mengeksplor sisi lain dari pandangan kebudayaan yang selama ini hanya kita pahami dalam konteks gelaran dan hiburan saja. Sebagai sosok Taufik Arba'in yang saat ini juga dipercaya menjadi anggota staf khusus gubernur. Betul. Tadi kita bicara sudah bahwa budaya itu jangan dipisahkan, tetapi masuklah di dalam sendi. Betul. Kalau boleh saya tangkap, apakah itu juga bisa masuk kepada wilayah-wilayah perencanaan, wilayah pembangunan? Itu bagaimana budaya itu masuk dan bersinergi? Kalau selama ini kan budaya hanya bagian kecil dari pembangunan itu, tetapi akhirnya menjadi terpisah. Bagaimana mungkin Anda bisa menjembatani ini? Jadi misalkan gini, ada 2 dinas yang katakanlah memiliki sebagai leading sektor yang paling gampang untuk menggerakkan kebudayaan. Dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu kan sekarang nomenklaturnya itu kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian salah satunya Dinas Pariwisata. Dua dinas ini bisa kita pilih. Satu dinas pendidikan, dia berbicara wilayah kebudayaan dalam konteks karakter building. Maka dia bisa misalkan mengeksplor pemikiran para ahli untuk menuliskan beberapa hal-hal kebudayaan dalam konteks pembentukan karakter building secara teknis, dan gelarannya itu dilaksanakan oleh Dinas Kepariwisataan. 2 dinas inilah yang saya kira yang akan membangun perencanaan dalam kerja tiap tahun dia. Tiap tahunan, kemudian jangka menengahnya, jangka panjangnya bagaimana. Yang kedua, katakanlah dinas pekerjaan umum, bagaimana dia menangkap katakanlah gagasan Pak Gubernur ya, Paman ya, ingin membuat balai rakyat. Nah, gagasan bagaimana konsep balai rakyat yang bisa di sana tercover kekuatan kebudayaan. Misalkan PU membuat balai rakyat, tapi balai rakyatnya berarsitektur rumah Banjar. Nah, Dinas Pendidikan akan masuk di sana program apa? Dinas Pariwisata akan masuk program apa? Artinya Dinas Sosial akan masuk program apa? Yang kita temanya tetap bisa menyeluruh. Yang kita ingin bangun adalah bagaimana mindset berpikir para birokrat itu dalam membuat kebijakannya, dia berbasis kebudayaan. Seperti Jogja, apa yang dibuatnya tentu dia berbasis kebudayaan.
Jawa Barat, apa yang dibuatnya dalam perencanaan pembangunan dia berbasis kebudayaan. Selalu menginduk kepada budaya. Iya, nah itu yang saya kira yang perlu kita perkuat, termasuk di kabupaten kota. Nah, gagasan-gagasan seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya tentu pemerintah membutuhkan orang-orang yang memiliki visi yang sama, bagaimana cara berpikir budayawan, seniman bisa masuk dalam ranah-ranah kebijakan. Oke, menarik tadi sudah dikatakan soal budayawan, seniman, bagaimana perannya di situ. Kalau tadi kan kita bicara masalah strategiknya, masalah eksekusinya, nah itu bagaimana menampungnya dan juga bagaimana merangkulnya. Ini kan kadang-kadang menjadi masalah juga, menampung dan merangkul ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan atau sebaiknya dilakukan kalau hari ini belum dilakukan untuk memposisikan mereka itu juga menjadi sumber-sumber kepada ya tadi, agar semua pembangunan itu juga berjalan berdasarkan itu. Betul. Tapi jawabannya ditunda dulu, Bang. Kita masih akan kembali, masih bersama dia sesaat lagi. Pemirsa, budaya dan sendi kehidupan sebaiknya tidak dipisahkan. Itu tadi kalimatnya. Karena itu adalah akar kita, itu adalah identiti kita. Tadi pertanyaannya bagaimana merangkul orang-orang yang secara memang bergerak atau orang juga melabel beliau itu adalah sebagai budayawan dari berbagai bidang gitu loh. Itu kadang-kadang ini proses merangkul dan memberikan ruang ini kan juga kadang-kadang jadi problem. Apa yang harus dilakukan? Kita berpikir saja dalam konteks apa yang disebut sekarang good governance. Good governance itu adalah tata kelola pemerintahan di mana domainnya ada masyarakat, ada pemerintah dan ada swasta. Pemerintah memang mesti mampu mengakomodir banyak pihak atau memanggungkan pihak-pihak yang memiliki dedikasi yang besar terhadap katakanlah soal-soal kebudayaan. Duta TV ini kan bagian daripada private sektor swasta yang juga punya kewajiban untuk bekerja sama memanggungkan banyak pihak dalam soal kebudayaan. Masyarakat sendiri pun harus menjadi pihak-pihak yang juga sama-sama terlibat mengangkat dalam konteks kebudayaan. Pertanyaan besar kita adalah apakah kita dalam konteks zaman kompetitif ini harus menunggu? Saya kira tidak. Satu hal yang penting kita lakukan adalah jangan mengerjakan sesuatu menunggu orang meminta. Tapi kita harus berpikir. Saluran-saluran berpikir kita itu kan ruangnya sudah banyak. Anda bisa menulis di media cetak, Anda bisa menyampaikannya di media sosial media, Anda bisa mengungkapkan pandangan Anda di media televisi dan sebagainya. Nah, ketika pikiran-pikiran kita itu disampaikan dengan cara yang arif, yang santun, maka orang akan senang memahami pemikiran kita. Maka tidak sedikit orang akan meminta terus-menerus pemikiran-pemikiran kita. Mentality seperti ini saya kira yang perlu dibangun oleh anak-anak muda Banjar, termasuk juga kelompok-kelompok yang lain, sehingga kita akan kewalahan justru akan diminta berpikir. Ketika orang banyak meminta karena pemikiran-pemikiran kita itu baik demi kepentingan masyarakat, disitulah saya kira Tuhan akan memberikan hujan pengetahuan yang luar biasa. Karena kita niatkan untuk kebaikan, maka ilmu pengetahuan kita pun dapat. Sekalipun katakanlah diri saya sebagai seorang akademisi yang tidak berlatar belakang ilmu-ilmu budaya, tapi karena kita dituntut berpikir, akhirnya menggali. Setidaknya kita mengisi kekosongan ketika orang lain mengosongkan. Mungkin ini jadi jawaban ya. Apakah misalkan ketika masyarakat membutuhkan sesuatu lalu kita merasa tidak kompeten karena tidak dilatar belakangi sebuah akademik yang pas, apakah kita diam? Tidak boleh seperti itu menurut saya. Akhirnya kita belajar. Saya malah hari ini tuh saya hanya berpegang dalam satu hadis saja. Sesungguhnya tahukah engkau orang yang akan mendapatkan siksa yang amat pedih di dalam api neraka dan lama disiksa adalah orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu tetapi tidak mengajarkannya atau tidak mengamalkannya. Jadi hanya dimiliki sendiri. Hanya dimiliki sendiri. Ketika ada kekosongan, katakanlah
Oh ini kebudayaan mesti begini, ini kebudayaan mesti begini dong. Oh ini mesti begini. Apakah saya harus diam? Tidak. Jadi untuk Saya bermanfaat. Saya harus mengisi kekosongan Oke. itu. Nah ketika mengisi kekosongan itu proses waktu tentu saja ini bagi pandangan orang ini is okay, ini bagus, ini bagus. Lalu kita kan seling berinteraksi, lama-lama kan kita jadi pandai lah memahami kebudayaan. Itulah jawaban kenapa seorang yang dengan background visipol ini akhirnya dikatakan menjadi budayawan. Saya kira begitu. Saya menarik ini Datu Cendekia Hikmah Diraja, Iya. Kesultanan Banjar. Sebelum ke proses penganugerahan pasti karena tadi ya, karena Bang Taufik memang aktif untuk menggali budaya Banjar. Betul. Nah, proses pengaktifan kembali dan dalam tanda kutip menghidupkan kembali Kesultanan Banjar. Ya. Itu sebetulnya seperti apa? Karena orang juga ada yang berpikir bahwa Betul. ini adalah politis, Bang. Betul. Oke. Sebelumnya kan saya itu tertarik di kebudayaan itu kan gara-gara saya ini kan belajar ilmu politik, belajar ilmu kebijakan di Sospol itu. Saya melihat ada kebijakan pemerintah kok kebudayaan Banjar ini kok biasa-biasa saja gitu loh. Tidak terlalu appreciate. Kemudian ketidakapresiatan itu saya petakan, oh ternyata itu urusan ego. Ternyata itu urusan mindset. Oh, kalau begitu mesti ada cara, strategi kita harus menggetarkan mindset itu. Maka tahun 2000-an saya menulis minta maaf saya, dan rumah sakit Ulin pun dijawakan. Karena saya melihat mengapa bangunan rumah sakit yang berada di tanah Banjar ini kok bangunannya berbentuk joglo. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu kan menghargai keragaman, bukan berarti ada hegemonik kekuasaan. Saya protes lewat tulisan berkali-kali di media, salah satu media cetak terbesar di Kalsel. Dan orang semua pada terkejut. Saya memilih waktu itu masuk di kebudayaan dalam konteks politik kebudayaan. Karena latar belakang saya itu. Lama-lama saya berpikir tentang kebudayaan, tertarik segala macam. Lalu tiba-tiba saya diundang oleh Gusti Marhusin, teman saya waktu di Jogja. Katanya bisa ndak bantu akan ada dibangun kesultanan. Oh saya siap, saya membantu. Tapi saya bukanlah seorang seniman, sastrawan, budayawan. Saya hanyalah pemikir kebudayaan saja yang memiliki ini bagian daripada roh hidup saya gitu kan. Diundanglah. Ketika diundang di kesultanan minta pendapat. Bagaimana? Karena berpikir saya adalah berpikir politik, berpikir kebijakan, saya sampaikan langkah yang terpenting dalam membangkitkan kesultanan yang dilakukan adalah stepnya pertama, step tak. Saya katakan, terlibatlah saya kalau dalam pendirian sebuah negara Indonesia itu termasuk anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia lah, seperti itu. Nah, gagasan-gagasan saya di wilayah itu. Oke. Tapi itu apakah memang membangun kembali kesultanan yang sudah ada atau memang kesultanan baru ini yang ada ini? Saya kira revitalisasi meskipun dalam konteks zaman yang berbeda. Saya ingat betul waktu itu membangun kesultanan mesti kembali memperkuat agama Islam, saya bilang. Lalu bagaimana ideologi yang dipakai? Katakanlah kalau Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, kita menggunakan ideologi Melayu Islam. Untuk ideologi sebuah kesultanan Melayu Islam, maka kebijakan yang harus dibuat adalah begini, agenda prosesi begini, pemberian gelar begini. Saya pun sebenarnya tidak terlalu paham banyak, tapi ketika malam hari membaca ada minta maaf ini saya ya, katakanlah ada sesuatu yang mungkin orang tidak akan percaya, sesuatu yang gaib itu datang ketika saya dilibatkan berpikir untuk kesultanan, itu muncul dengan sendirinya. Seakan-akan nenek moyang datang. Seakan-akan datang. Ketika saya membaca buku sejarah Banjar, apa ya nama sebuah untuk tempat ini kalau kita jadikan kesultanan di tahun 2010 ini, jeda 10 tahun loh. Ya, apa namanya? Tiba-tiba tergerak tangan saya di halaman 203 ada bahwa pertemuan antar para raja dan saudagar itu namanya adalah Indrabuana. Saya sampaikan namanya Indrabuana. Saya bilang sama Pangeran Heru Saleh waktu itu, ditulislah namanya. Gelar-gelar pun juga dapat inspirasi yang kadang-kadang saya keterkejutan tersendiri. Tapi setelah kesultanan itu dikokohkan, setelah itu tidak ada lagi, selesailah sudah. Baik, Bang Taufik, ini kita masih bahas soal kesultanan. Tentunya Bang Taufik tadi seperti ikut membangun kembali, membangkitkan kembali. Apakah sudah diantisipasi proses pro dan kontranya
Karena pertama tadi ada orang pandangan ini politis. Betul. Kepada mereka yang duduk di situ, Iya. terutama juga sultan dan lain sebagainya. Betul. Itu ketika bicara dari pandangan politis. Dari pandangan kebudayaan dalam tanda kutip kesejarahannya, ada orang yang mengatakan bahwa bukan mereka Iya. yang seharusnya duduk di situ. Apakah antisipasi? Ada. Saya malah berpikirnya begini. Ketika misalkan ada 3 hal yang harus diantisipasi. Oke. Pertama misalkan dalam konteks agama. Saya katakan karena ini ideologi Melayu Islam, maka kegiatan kesultanan harus bercirikan Islam. Bagaimana caranya? Ada beberapa pakem-pakem bunyi-bunyian yang waktu itu harus begini kata seniman. Saya mengatakan potong di bagian itu. Kenapa potong? Ganti dengan membacakan salawat dan membaca yasin. Jangan menggunakan pola Hindu. Saya yang mengatakan begitu. Dipotong. Karena ini dibangun di Martapura, maka kita kembalikan sesuai ideologi kita. Kalau sudah punya ideologi, oke, maka kita bisa menggunakan kepentingan Islam. Kalau menggunakan pakem, minta maaf, seniman pul dalam konteks apa yang bunyi teng-tong seperti itu pra-Hindu. Justru kita sebagai seorang yang paham kebijakan, bagaimana menempatkan jalan yang tepat. Yang kedua, dalam konteks misalkan itu kan bukan kelompok keturunan itu dan sebagainya. Mari kita berpikir dalam 3 suksesi Kesultanan Banjar yang saya pelajari. 1, suksesi Kesultanan Banjar itu kan yang pertama abad 15, Sultan Suryansah, turunlah keturunannya. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan, hak dari Pangeran Amir direbut oleh kelompok istilahnya dinasti muda dalam buku-buku yang ditulis oleh Heli Samsudin. Maka turunannya lah sampailah ke Sultan Adam, sampailah ke Sultan Hidayatullah. Itu berbeda dengan Pangeran Antasari. Nah, jurisprudensi yang terjadi pada Pangeran Antasari itulah yang saya jadikan dasar menjadi jurisprudensi pengangkatan Pangeran Hairul Saleh. Contoh begini, ketika Hidayatullah itu dibuang oleh Belanda, kesultanan kosong. Pertanyaannya adalah, apakah yang melanjutkan kesultanan di Puruk Cahu itu keturunan Hidayatullah? Bukan. Artinya siapa yang membangkitkan kembali? Iya, itu bukan. ya? Tapi Pangeran Antasari. Pertanyaan besar, saya minta maaf. Di manakah pangeran-pangeran yang lain? Di manakah gusti-gusti yang lain? Ketika waktu itu tanah Banjar membutuhkan orang yang harus melawan Belanda. Yang hadir adalah Pangeran Antasari dari dinasti yang lain, dari garis yang lain di luar Pangeran Hidayatullah. Justru di Pangeran Antasari, tanpa menafikan peran Pangeran Hidayatullah, lah yang menjadikan bangsa Banjar ini bangsa pejuang dan bangsa pahlawan. Kalau tidak ada Pangeran Antasari, apakah kita layak untuk mengatakan orang Banjar ini bangsa pejuang dan bangsa pahlawan? Dinasti Antasari lah yang melakukan revitalisasi kembali kesultanan di Puruk Cahu untuk menegaskan kesultanan Banjar itu masih ada dengan bergelar Panembahan Khalifatul Amirul Mukminin. Jadi kalau dipotong ke sekarang, Gusti Hairul Saleh lah yang mencoba untuk membangkitkan kembali. Ketika Sultan Muhammad Seman itu tewas, maka kerajaan kan hapus. Nah, pertanyaan besar, di abad milenium siapakah yang berani untuk membangkitkan kembali kesultanan dengan segala terpaan, cacian, caci maki, ejekan, olok-olokan? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Dan sekarang dan itu kan keberanian itu dilakukan oleh kumpulan-kumpulan para pegustian yang menggunakan cara sebagaimana dilakukan oleh Pangeran Antasari, mengumpulkan para gusti, para pangeran, para tumenggung, para damang, kita bangun lagi kerajaan kita. Nah, di 2010 Pangeran Hairul Saleh mengumpulkan para gusti dan sebagainya, kita bangun kembali. Dan kita berpikir selama masih ada gustinya memungkinkan untuk itu. Masuk di situ. Dan poinnya adalah jadi belajar dari itu. Belajar. Poinnya adalah, apakah kita harus diam? Ketika enggak. undang-undang memberikan ruang untuk membangun itu. Baik. Itu mengisi kekosongan. Ya, poinnya adalah kerajaan atau Kesultanan Banjar yang sekarang dibangun itu tujuan utamanya adalah untuk melestarikan sejarah atau untuk bagaimana nih Bang? Iya. Tapi tahan dulu. Kita masih akan kembali, masih akan kita gali bagaimana serunya berbincang dengan dia di sore ini.
Kalau tidak karena kunci, tidak terbuka pintu lemari. Kalau tidak karena undangan Diana Rusianti, tidak mungkinlah saya bicara di Duta TV. Dan tidak mungkin juga terbuka bagaimana sih sebetulnya background dari pendirian Kesultanan Banjar Insya tadi Allah, ya. insya Allah. Itu artinya kan kita sangat clear sebetulnya Iya. bahwa siapa yang berani membangkitkan kembali. Tapi sedikit saja masih tentang Kesultanan Banjar itu tadi pertanyaannya. Tujuannya apa gitu lah? Apakah hanya untuk basic budaya, Ya. mengenang sejarah, atau memang ada tujuan lain? Jadi tujuannya begini, pertama dulu kita ingin mencoba mengatakan kepada masyarakat kebudayaan itu tidak sempit. Yang kedua, karena kesultanan itu dibangun berdasarkan ideologi Melayu Islam, maka kita ingin mengatakan menjunjung maruah agama itu lewat kebudayaan Banjar, sehingga Baik. tidak ada kebijakan yang mencoba menjauhkan antara budaya dan agama, khusus Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun entitas peradaban bahwa bangsa Banjar ini adalah bangsa yang beraja di raja dan memiliki peradaban. Yang keempat, kita ingin mengatakan kepada pihak luar, kami bisa sejajar dengan Anda. Selanjutnya dalam konteks pariwisata, kebudayaan, hanya kesultanan yang bisa mengundang para raja-raja Nusantara kan? Oke, seperti milad waktu Seperti itu milad ya. kemarin dari Thailand, dari Malaysia dan dari Brunei. Dan itu mendapatkan apresiasi bagi mereka orang-orang Banjar yang ada di luar-luar daerah. Kecuali saya kira orang-orang yang memandang dalam konteks perspektif politik saja yang berbeda. Mari kita berpikir, siapapun yang menjadi warga negara di Republik Indonesia ini, dia memiliki hak dipilih dan memilih. Nah, kesultanan apakah orang mengatakan itu sebagai alat politik? Saya kira bukan alat politik. Kenapa? Dalam konteks direct demokrasi langsung hari ini, berapa banyak suara yang bisa diharap kepada masyarakat untuk memilih menjadi bupati, wali kota, anggota DPR, termasuk memilih gubernur. Berharap dengan para budayawan, seniman. Berapa banyak sanggar-sanggar yang bisa memilih orang-orang kesultanan? Berapa banyak orang-orang yang bisa memilih kesultanan? Tidak bisa berharap kalau kita tetap kerja politik yang harus tetap kerja itu. politik. Kalau dikatakan sebagai alat politik tidak bisa. Karena tidak mungkin direct demokrasi itu bisa. Kalau ada efek politik pelengkapnya ya dari apa yang dilakukan sebuah perbuatan baik, teori manapun itu akan mengatakan pasti ada. Saya berbuat baik, maka saya akan dicintai, disukai orang. Itu wajar, tapi itu bukan alat yang utama. Itu hal yang win-win sekali ya, sunatullah sekali. Sunatullah. Gitu. Baik, ini kalau dari tadi nih ngobrol kan semangat sekali sosok seorang Bang Taufik Arbain. Kalau saya tengok juga sejarahnya gitu lah kan, Anda juga memang cukup aktif ketika dari mahasiswa. Sebenarnya sosok Taufik Arbain muda itu kayak apa sih gitu lah kan? Saya itu kan waktu kuliah di Banjarmasin itu sebenarnya saya berharap itu menjadi. Aslinya orang mana? Banjarmasinnya atau Hulu Sungai? Jadi perantau juga lah di Banjar lah. Bapak saya, ibu saya itu kan perantau dari Hulu Sungai ke Jejangkit. Balik lagi saya sekolah karena di kampung itu tidak ada ke Alabio gitu kan. SMP, SMA numpang dengan paman gitu kan. Tapi itulah budaya ya, Banjar itu budaya. Itu kebudayaan dan itulah yang membuat kita menjadi semangat hari ini kan. Kekerabatannya. Dan kita waktu kuliah menjadi ketua senat, presiden mahasiswa lah. Jadi bisa dilihat lah semangatnya hari ini tuh kenapa gitu ya. Iya. Demo-demo gitu. Demo-demo gitu ya. Kalau misalkan PKL di Banjarmasin itu digusur, saya sakit hati gitu. Karena kita ini kan mantan orang jualan 10.000 juga gitu kan. Jadi sejarah ada juga di situ. Di Sejarah Pasar Belauran dulu kan. Jualan apa Bang di sana Bang? Jual baju saya. Untuk waktu kuliah. Iya, saya membantu paman jualan baju. Tapi paman tahu saya ini sering tidak datang jualan. Kamu ngapain? Saya jadi aktivis paman. Kalau kamu mau jadi aktivis kata paman, kamu jangan setengah-tengah, langsung jadi komandan. Saya buktikan saya jadi presiden mahasiswa waktu itu. Nah, saya sambil jualan seperti itu. Dan pelajaran hidup itulah yang saya kira alhamdulillah membuat saya bisa bersikap arif bijaksana mana yang patut dan tidak patut untuk mencapai mimpi-mimpi saya. Anda kan termasuk masih muda sebetulnya. Insyaallah. Masih muda dan posisi sekarang sudah diminta untuk menjadi staf sus gubernur dengan mungkin background dan lain sebagainya. Tadi ya itu tadi katanya sejarah dan juga proses nggak pernah mengkhianati akhir katanya. Nah kalau boleh
di share, apakah memang hal-hal seperti inikah yang dimimpikan dulu ketika Anda muda, ketika Anda menjadi aktivis? Anda memang ingin berdiri di samping atau setidak-tidaknya ya, walaupun belum menjadi penguasanya, Amin, di samping kekuasaannya itu. Iya, jadi memang kita ini kan mendedikasikan pemikiran-pemikiran kita kepada siapapun. Saya dekat dengan si A, dengan si B, dengan si C. Satu yang saya jaga, saya tidak akan pernah meminta sesuatu ketika mereka minta tolong. Kalau mereka memberi, saya menerima, gitu kan. Nah, mungkin hal-hal seperti itulah saya sepenuhnya mendedikasikan diri kalau saya membantu. Saya hanya berharap hanya Tuhan yang akan bisa membantu. Ibaratnya saya tidak bisa panen di sini, nanti Tuhan akan memberikan panen di lain. Ya, seperti itu. Yang kedua yang saya jaga adalah kepercayaan. Ketika saya misalkan di sini berteman, di sini habis di sini, saya tidak akan menjelekkan orang yang pernah berbuat baik dengan saya ketika saya memiliki kawan yang baru. Kepada kawan yang baru, saya tidak akan menceritakan kejelekan kawan yang baru kepada kawan yang lama. Itu yang saya jaga. Artinya, dan itu prinsip bagi saya. Baik, Anda kan aktivis. Iya. Aktivis itu kekritisannya kan tinggi. Betul. Dan biasanya aktivis terutama mahasiswa yang ditembakin adalah pemerintah. Betul. Dan saat ini Anda berada di samping di lingkaran pemerintah. pemerintah. Di lingkaran pemerintah. Iya. Bagaimana Anda bisa memanage ini gitu lah, kan pasti letupan-letupan aktivis masih ada, iya, gitu lah. Iya. Jadi begini. Katakanlah kita di staf khusus ya. Di staf khusus itu kan kita berpikir bagaimana kebaikan untuk Banua. Katakanlah misalkan ada hal tertentu yang perlu diperbaiki, kita berikan masukan sambil ditulis begini. Kemudian ada kritis kawan-kawan, kita akomodir karena kita kan mantan-mantan orang kritis juga. Kemudian kalau mereka kawan-kawan katakanlah miskomunikasi tentang apa yang diprogramkan oleh pemerintah, kita jelaskan maksudnya begini, seperti itu. Kalau ada yang tidak puas, kita cari jalan keluar yang baik, win-win solution yang harus dilakukan. Jadi saya berpikir bukanlah sesuatu yang aib ketika kita berada di sekitar lingkaran kekuasaan, selama kita tidak membenarkan sesuatu yang buruk di dalam lingkaran kekuasaan itu. Kompromis tapi untuk kebaikan. Iya, seperti itu. Saya kira ruang menjaganya seperti itu. Nah, tetapi kita juga jangan memukul atau mengkat kawan-kawan yang mengkritisi. Kita mencoba mencari celah, jalan pikiran Anda seperti ini, jalan pikiran seperti ini. Mari kita satukan pandangan itu, sehingga kawan bisa memahami ketika argumentasi yang kita sampaikan bahwa kebijakan pemerintah itu hari ini pikiran Anda begini, coba kita satukan seperti itu. Jadi kritik menjadi sosial kontrol. Menjadi sosial kontrol dan menjadi katakanlah penyeimbang, termasuk juga memberikan solusi ketika ada pandangan yang berbeda. Nah, saya kira meskipun kita dulu mantan orang yang kritis di media segala macam, aktivis, ketika berada di lingkaran kekuasaan, sekali lagi kita akan tetap kritis juga, tapi kritis kita kan tidak lagi terbuka, tetapi di internal, bagaimana penyelesaian yang baik, termasuk mendengarkan pikiran-pikiran kawan-kawan, kritis-kritis kawan-kawan yang juga memiliki hajat yang sama untuk kebaikan bersama. Biasanya tokoh-tokoh aktivis itu kan ada kiblat-kiblatnya tuh Bang. Betul. Ada yang kadang-kadang justru kiblatnya jauh meloncat, ada Che Guevara dan lain sebagainya. Anda sendiri adakah tokoh yang dikagumi dalam hal politik dan juga aktivitas dulu? Iya, memang kan banyak pandangan-pandangan katakanlah yang selalu berpihak kepada rakyat, itu kan pandangan-pandangan kelompok sosialis. Betul. Ya kan, Guevara segala macam. Biasanya itu semangat muda tuh ya, luar biasa. Saya hanya berpandangan kekisruhan bangsa, kekisruhan apapun, pegangan saya kepada tali Allah gitu ya. Kalau dalam pandangan agama ini pas ada tidak, maka kita kembali ke agama. Kan agama banyak mengajarkan soal-soal politik dan sebagainya. Bagaimana misalkan ketika Anda mendapatkan informasi dari luar, maka saringlah. Itu kan dalam konteks keilmuan kan manajemen information system kan. Nah, ada diajarkan bagaimana Anda dalam mengambil keputusan, maka lakukanlah begini-begini. Tatanan-tatanan itulah buku besarnya tetap agama kita. Tetap agama yang kita jadikan dasar. Siapa sih yang membuat Anda jadi begini ini? Orang yang paling berperan membuat Anda menjadi seperti ini? Iya, kalau masa kecil itu sebenarnya
kakek saya sebenarnya. Beliau termasuk yang Iya, bersemangat keras. aktif. Saya mau ikut main kuntau, ya. Oke. Kakek saya melarang silat itu. Katanya nanti kalau kamu dapat ilmu main kuntau, kerjaannya mau kelahi-kelahi saja. Kakek Begitu saya ya. mendorong saya sekolah Arab, ya. Aha. SD pagi kan, Mhm. sorenya saya sekolah Arab. Kakek saya senang. Urusan berdagang kakek saya senang. Hmm. Urusan tampil-tampil di publik kakek saya menyalurkan. Ibu saya kan asik berdagang saja kan. Oke. Tampil-tampil di publik segala macam itu kakek saya yang mendorong. Nah, dalam konteks pergaulan, Apakah beliaunya juga memang seorang tokoh publik? kakek saya bukanlah seorang tokoh publik, tapi Motivator yang ulung berarti ya? tuan tanah kalau di kampung ya. Oh, oke. Dan tuan haji gitu Tuan kan. Nah, haji, ya. seperti itu. Nah, kekuatan bagaimana saya memahami agama masuk di ranah politik, sebenarnya saya tergabung dalam 4 sekawan dulu waktu awal-awal mau lulus. Itu siapa saja, Pastia Bang? Budi, Oke. Ibnu Sina wali kota ini, Oke. kemudian Nasrullah dan Mahmud. Nah, saya bukan memuji Pak Wali Kota ya. Memang Pak Wali Kota ini yang karena dia basic agama, yang karena kita bergaul yang sering banyak mengkomunikasikan soal-soal politik-politik agama. Saya lihat ini fotonya ya. Ini ya, foto yang lagi berempat ini ya. Iya. Oke. Nah, politik-politik agama dia. Iya. Maka waktu itu kami pernah membuat koran yang namanya Basis Umat. Itulah satu-satunya koran yang kami buat bersama-sama Pak Setia Budi, Pak Ibnu Sina, yang bagaimana Islam politik waktu itu. Baik. Nah, ketika hari ini saya memilih ke wilayah akademis dan kebudayaan, tapi saya tidak meninggalkan politik keagamaannya itu sampai hari ini. Dan berempat ini masih 4 sekawan kah sampai Masih sekarang? 4 sekawan kita, Oke. meskipun tidak perlu orang Banjar bilang ditampai-tampaikan ke Ditampai, ya. publik gitu kan. Nah, jadi kalau dalam kondisi titik tertentu itu bisa berkumpul atau Berkumpul khusus gitu ya, kan. berkumpul Nah, khusus saring. disitulah wilayah-wilayah agama, Aha. sehingga kami memilih jalan masing-masing, tapi basic keagamaan itu tetap kita jaga. Iya. Taufik, Anda sebagai orang akademisi bagaimana masuk dalam membela kebijakan-kebijakan yang bersifat Islami? Oh iya, kata saya. Hidup Anda begitu berwarna ya. Satu sisi Anda kayaknya begitu kuat sekali di dalam agama. Sisi lain Anda menggeluti politik yang orang lain di luar mengatakan politik itu kotor. Nanti Iya. kita bahas. Yang ketiga, Anda juga dikatakan sebagai budayawan, bahkan membangun Banua Raya Simponi. Nah, apa ini dan bagaimana sih mixnya hidup Anda yang begitu berwarna? Kita masih akan berbincang bersama dia sesaat lagi. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, papan di Jawa, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup kada berbudi, ibarat hidup tidak berbekal. Wah, keren. Ini adalah senandung-senandung yang mungkin juga sesekali dibawakan di Banua Raya Insyaallah, Simponi. insyaallah. Nah, tapi sebelum ke Banua Raya Simponi, tadi saya sudah tanya, hidup Anda itu begitu berwarna. Satu sisi adalah kayaknya dari tadi bicaranya agama yang begitu kuat, tapi Anda memilih di politik. Orang kadang mengatakan politik itu kotor gitu lah. Nah, Iya, sebetulnya bagaimana sih Anda memandang ini dan menjalani ini? Iya, sebenarnya kan politik itu dalam beberapa teori itu kan tujuannya untuk mencapai kebaikan. Sekalipun para ahli-ahli politik melihat realitas politik itu banyak, katakanlah ada yang kotor gitu kan. Katakanlah Machiavelli mengatakan kalau Anda ingin berkuasa maka bunuhlah ini gitu kan. Kotor itu. Kemudian Harold Laswell mengatakan tidak ada kawan yang abadi kecuali kepentingan. Nah, politik itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita punya taktis, cara, strategi untuk mencapai kekuasaan. Termasuk cara atau taktis untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, cuman ketika agama ada di sampingnya, maka pencapaian cara itu bisa kita sandarkan pada nilai-nilai keagamaan sehingga dia tidak bermakna kotor. Nabi saja tidak tidak memandang sesuatu politik itu yang kotor. Istilah dalam agama itu kan siasah. Artinya siasat, strategik,
itu politik sudah diajarkan Tapi juga bukan dalam agama. menghalalkan segala Bukan cara. menghalalkan segala cara sebagaimana yang kita lihat hari ini. Ketika kita berada di wilayah-wilayah bukan menghalalkan segala cara, saya kira kita sudah menjalankan misi-misi politik yang baik. Misi politik yang baik itu kan cara, strategi untuk mencapai kebaikan bersama, intinya begitu. Yang maksud politik. Lalu warna satu sisi lagi, Anda melengkapinya tadi selain budaya tadi Anda membangun Banua Raya Simponi. Oh iya. Orang kadang mengatakan itu bukan lagu Banjar. Betul, betul. Itu lagu Melayu, tapi walaupun Anda tadi mengatakan bahwa rumpun Banjar adalah Melayu. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Jadi begini, kan saya mau tanya kepada banyak orang-orang. Tunjukkan kepada saya lagu Banjar yang genre khas Banjar. Mana? Oke. Tidak ada. Ada 1-2 saja. Ada lagu Banjar, iramanya pop genrenya, bahasanya bahasa Banjar. Ada lagu Banjar, bahasa Banjar, genrenya dangdut. Ada lagu berbahasa Banjar, genrenya pop. Ada lagu berbahasa Banjar, genrenya jazz. Tidak ada. Nah, mari kita telaah berdasarkan space. Dangdut ada di Asia, jazz ada di barat di Eropa, itu pop ada di barat di Eropa. Kalau secara jarak kan jauh kan. Kenapa tidak memilih akar yang lebih dekat dengan kemelayuan kita? Saya memilih yang dekat dengan akar Melayu. Maka saya memilih genre Melayu. Bahasanya bahasa Banjar, lagu yang diciptakan oleh Mukhlis Maman. Masuklah dengan genre Melayu. Masuklah dengan genre Melayu. Ada kawan memang tidak menafikan dan kita sangat menghargai. Ada menciptakan lagu Banjar, bahasa Banjar, tapi genrenya pop jauh toh, atau genrenya jazz jauh kan, atau genrenya caca samba jauh sekali. Artinya sah saja ketika mengambil Melayu. Sah saja ketika mengambil Melayu. Malah saya ingin menjas justru yang lebih dekat itu adalah apa yang dilakukan Banua Raya Simponi. Kayaknya sekarang banyak manggung ya Bang ya. Ya, siapa saja sih yang ada di Dulu kan gagasan ini pernah saya sampaikan 10 tahun yang lalu kepada kawan-kawan seniman. Dengan diskusi seperti yang saya katakan. Coba lagu-lagu itu, kata saya tidak mau sebutkan lagunya. Coba ganti bahasa Jawa. Coba ganti bahasa Manado. Iramanya tetap itu. Tidak ada yang berbau rasa Banjar. Kita ada memiliki rasa Banjar, hanyalah bahasanya saja. Mengapa tidak kita combine bahasanya bahasa Banjar, genrenya coba genre Banjar. Ini kan proses kebudayaan itu kan dinamis. Tapi kita bukan mengambil akar yang jauh, tapi akar yang dekat untuk menciptakan kekhasan baru. Penerimaan masyarakat bagaimana sekarang? Saya kira penerimaan masyarakat, alhamdulillah menarik. Misalkan begini, saya minta maaf sekali lagi. Katakanlah musik panting kita itu kan musik tradisi, lagu-lagunya ada lagu tradisi. Nah cuman kita sayangkan kadang-kadang banyak pihak lagu-lagu di musik panting itu sebagai lagu tradisi dianggap hanya sekedar pelengkap kebudayaan. Mestinya berpikirnya jangan seperti itu. Itu memang khas musik kebudayaan kita yang harus kita hargai. Nah dalam konteks zaman, untuk menjemput zaman hari ini, apakah kita harus bertahan pada cara langkah seperti itu? Tidak kan? Panggungnya harus disesuaikan. Kita harus menjemput zaman. Ada wilayah kawan-kawan yang bergerak dalam konteks kebudayaan, tradisi dan statis. Ada kawan-kawan pun yang bergerak dalam kebudayaan seni, seni musik itu yang dinamis. Kami memilih jalur yang dinamis. Tapi dinamis kami tidak memilih genre yang terlalu jauh. Tetap kepada inti tetap rumpun akar Melayu. Seperti Baik. itu cara pandang kita, sehingga kita mengumpul kawan-kawan yang sevisi sama-sama untuk membangun genre ini loh pemikiran yang kita maksudkan. Dan kita harus pandai kebudayaan Banjar itu menjemput zamannya. Sehingga tidak sekedar pelengkap, hanya penghormatan yang sebenarnya tidak memiliki hiburan semata. Jadi itulah warna lain dari seorang Taufik Arbain. Dari sebuah pemikiran. Jadi dari tadi merah kuning hijaunya. Dan di satu sisi lagi nih saya ingin tanya soal keluarga nih. Bagaimana peran keluarga inti itu terhadap Anda yang begitu bersemangat, terus juga kayaknya banyak kecenderungan dan banyak ingin melakukan sesuatu. Bagaimana? Saya akan bersyukur. Istri saya misalkan sangat katakanlah mencintai saya. Ini yakin nih Bang? Iya. Baik. Maksudnya begini,
saya diskusi-diskusi itu banyak sama istri saya. Kalau ada problem di luar saya cerita. Dan dialah yang kasih semangat. Termasuk supporter yang utama ya. abang harus tampil begini, begini, begini. Baik apa segala macam. Kalau ada orang mengatakan abang begini, abang harus lakukan begini, begini, begini. Tetaplah dalam kesantunan segala macam. Hindari sombong segala macam. Jangan mudah dipancing-pancing orang ketika mengatakan orang lain begini-begini. Siapa tahu itu dijadikan dasar orang untuk memukul kita dari belakang. Wilayah-wilayah seperti itu yang saya sangat appreciate, bersemangat karena ada teman diskusi yang sangat paham dengan dunia saya. Nah, seperti itu. Jadi bahagia lah ya gitu Insyaallah, lah, disupport gitu kan. ya. Ini kayaknya tuh ngobrolnya masih ingin panjang tapi waktu kita terbatas. Ingin dengar dulu mimpi apa lagi yang masih ingin diwujudkan oleh seorang Taufik Arbain. Ya, mudah-mudahan kita kan bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat segala macam. Cuman lucu juga saya dulu waktu SMP itu. Kata Tuan Guru nih, minta maaf ini. Kamu nanti tinggal jauh dari kampung. Nah, betul, ini sudah jauh. Ramalannya ya? Ya. Oke. Kamu nanti akan terkenal. Nah, mungkin karena di Duta TV jadi terkenal kita kan. Ya, diundang karena terkenal ini Ya. sudah terkenal gitu. Okay. Kamu nanti akan dekat dengan para pembesar. Wah, dekat kan saya dengan banyak pembesar kan. Ada satu lagi yang tidak mungkin akan saya sebutkan di sini. Kan? Apa itu? Nah, katanya ini kan paling eksklusif, jadi harus dibongkar bang. Jadi satu lagi dalam mimpinya. Nanti saya takabur ya. Artinya nanti kalau itu sudah terjadi, saya dikasih tahu ya untuk kita ketemu lagi. Jadi ketika waktu SMP itu dibilang oleh Tuan Guru itu sampai hari ini saya betul juga ini gitu. Mungkin tapi justru nilai yang penting bagi kita adalah apa yang dikatakan Tuan Guru seperti itu, kita bagaimana pencapaian mimpi itu kita jaga dengan nilai-nilai keagamaan. Prosesnya yang baik. Oke, terima kasih Bang Taufik. Amin, sudah berbagi walaupun saya susah sekali nyari waktunya ini sama Bang Taufik. Alhamdulillah dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman di Banua kita. Selamat sore Bang, sukses terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Duta TV, budaya adalah salah satu pilar identitas. Dan tentunya menjaganya adalah sama dengan menjaga marwah bangsa kita. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.